Saat ini, tingkat kriminalitas di Indonesia kian meningkat. Berdasarkan data dari laman data.katadata.co.id, Kepolisian Republik Indonesia melaporkan ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari hingga April 2023. Dalam rentang waktu tersebut, kejahatan yang paling mendominasi di Indonesia yaitu kasus pencurian. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan kriminalitas anak yang terjadi pada siswi berinisial F yang bersekolah di SD Negeri Tambun, Bekasi, yang meninggal pada 7 Desember 2023 karena dibully oleh temannya. Lantas, apa itu bullying? Bagaimana bisa pelaku kejahatan merupakan anak-anak yang berusia di bawah umur? Sebelum aku jelasin lebih lanjut, klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Kita bumper dulu ya. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Umumnya, para pelaku bullying ini merasa keren karena mereka merasa memiliki kekuasaan di lingkungannya, sedangkan korban yang tidak memiliki kekuasaan yang lebih atau minimal setara akan ditindas dan kesulitan meminta pertolongan. Berdasarkan survei Program for International Student Assessment menyatakan bahwa Indonesia masuk dalam peringkat 5 besar dari 78 negara yang tersurvei dengan kasus bullying tertinggi di dunia. Dan dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Federasi Serikat Guru Indonesia, kasus bullying masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Dari data tersebut diketahui tercatat terjadi 226 kasus bullying pada tahun 2022. Lalu di tahun 2021 ada 53 kasus dan tahun 2020 sebanyak 119 kasus. Sementara itu, untuk jenis bullying yang sering dialami korban ialah bullying fisik, sekitar 55,5%, bullying verbal, sekitar 29,3%, dan bullying psikologis, sekitar 15,2%. Untuk tingkat jenjang pendidikan, siswa SD menjadi korban bullying terbanyak, yaitu mencapai 26%. Diikuti siswa SMP sekitar 25% dan siswa SMA 18,75%. Tentu saja, tindakan bullying ini akan berdampak buruk, baik bagi anak yang menjadi korban maupun bagi anak yang menjadi pelaku. Bagi anak yang menjadi korban, tentu saja ia memiliki beban mental dan trauma yang berkepanjangan. Ia akan merasa terisolasi ataupun mengisolasi diri dari lingkungannya karena merasa insecure, lemah, tidak memiliki teman dekat yang mampu memahami perasaannya, dan juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa bullying menjadi faktor utama menurunnya akademik hingga putus sekolah. Sehingga anak yang menjadi korban bullying memerlukan perhatian khusus, baik itu terapi maupun konsultasi dengan psikolog. Lalu bagi anak yang menjadi pelaku, bullying bisa membuat si pelaku memiliki empati yang rendah dalam berinteraksi dengan teman sebayanya ataupun dengan masyarakat sekitarnya. Biasanya mengalami perilaku abnormal, hiperaktif, hingga prososial. Ini berkaitan dengan respons pelaku terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Karena itu, perlu perhatian dan tindakan yang tepat dari sekolah maupun orang tua. Maka dari itu, baik pihak sekolah maupun orang tua harus memiliki cara pencegahan, edukasi, maupun sosialisasi yang efektif kepada anak-anak bahwasannya perilaku
Perundungan atau bullying ini merupakan perilaku yang tidak terpuji, perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bahkan, perilaku bullying ini dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jika perlu, sekolah punya divisi khusus yang menangani komunikasi dengan orang tua. Sekolah bisa membuka hotline yang setiap saat bisa orang tua hubungi. Bisa juga sekolah membuat website interaktif untuk meminimalisir terjadinya kasus bullying di sekolah. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar kamu update dengan video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga follow sosial media kami di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa di video selanjutnya.